berkat rohani daripada berfirmanlah Tuhan. Kami siap dengar firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Saya menyapa semua jemaat Shalom, baik yang ada di rumah yang mengikuti siaran atau ibadah lewat live streaming. Ya, berkatnya sama, sebab semuanya ketika kita memberikan hati kita untuk berbakti kepada Tuhan, kita pasti diberkati. Puji nama Tuhan. Tadi pagi saya berbicara tentang jangan mencobai Allah atau jangan mencobai Tuhan. Nah, sore hari ini saya masih berbicara tentang pencobaan. Mari kita membuka Alkitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Satu ayat ini akan menjadi perenungan kita untuk membawa kita bagaimana memahami Tuhan dalam pencobaan. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Karena cuma satu ayat, saya rindu kita semua baca. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah mengikuti ibadah ini, kita terlibat secara aktif. Dan marilah sama-sama kita membaca Alkitab. Alkitab mengatakan iman bertumbuh dari pendengaran firman Kristus. Baik, Yakobus 1 ayat yang ke-13, 3:21. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya, ini ayat yang luar biasa. Sore hari ini kita akan belajar bagaimana untuk memahami Allah di dalam pencobaan. Tadi pagi saya menjelaskan tentang bagaimana jangan mencobai Tuhan. Ternyata seringkali yang kita pahami bahwa kalau berbicara mencobai itu dari iblis. Sedangkan kalau Tuhan tidak mencobai tapi menguji. Tetapi kalau kita melihat dari kata pencobaan yang ada dalam teks ini, bahkan juga dalam teks yang lain, dalam teks bahasa Yunani itu sama. Kata dasarnya sama, peirasmos, dari kata peira, artinya mencoba atau mengujikan, membuktikan dari pengalaman empiris atau pengalaman yang dilalui. Dan tadi pagi saya menjelaskan bahwa kalau mencobai, walaupun kata dasarnya sama, ya karena kita berbicara dalam bahasa Indonesia, tujuannya itu untuk menjatuhkan atau mengurangi kualitas. Dan biasa itu kita tahu dari iblis, walaupun nanti akan saya jelaskan, ya bukan hanya itu. Kemudian juga kalau kita berbicara tentang pencobaan dalam arti menguji, itu dari sesuatu untuk meningkatkan kualitas. Berarti ujian itu ada. Itu untuk membawa orang semakin berkualitas dalam imannya. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami ternyata bahwa tergantung konteksnya. Berarti kalau cobaan untuk meningkatkan kualitas iman itu akan membawa orang kepada kekudusan. Sedangkan cobaan dalam konteks untuk menjatuhkan iman percaya atau mengurangi kualitas iman seseorang itu dalam konteks dalam konteks bagaimana membawa orang kepada dosa. Nah, kita harus memahami hal ini. Nah, perhatikan, karena Alkitab dengan jelas berkata di ayat yang ke-13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Mengerti? Berarti bahwa Allah tidak pernah mencobai. Nah, tentunya teks ini bermaksud bahwa untuk membawa orang ke dalam kejatuhan. Tetapi mungkin kita bertanya, kalau tidak pernah mencobai kan ada di bagian lain. Nah, itu kalau di ayat yang pertama kita membaca di pasal 1 ayat yang kedua, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Nah, ini kan kontradiktif, bertentangan. Nah, itu yang saya katakan tadi di awal bahwa ketika pencobaan itu membawa orang kepada next level, kualitas yang lebih baik dalam pertumbuhan imannya, itu berarti bahwa untuk kebaikan, berarti Tuhan izinkan. Nah, jadi ini yang saya harus sampaikan, bagaimana memahami Tuhan di dalam pencobaan, supaya kita tahu bahwa pencobaan itu bukan dari Tuhan, tetapi Tuhan izinkan. Nah, ada dua hal yang saya ingin bagikan, berbicara tentang pencobaan. Nah, kembali kita melihat di ayat yang ke-13 tadi, bagaimana kata Alkitab. Ayat 13 berbunyi begini, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Perhatikan, bagaimana kita memahami Allah dalam pencobaan yang kita hadapi.
Sebab Alkitab berkata dengan jelas bahwa pencobaan itu bukan dari Allah. Allah tidak pernah bisa dicobai oleh yang jahat, bahkan Allah siapapun. Nah, persoalannya bahwa kita dalam hidup yang fana di dunia ini, jatuh bangun atau akrab atau setiap saat mengalami pencobaan, berbicara masalah-masalah kesulitan, berbicara persoalan-persoalan hidup yang seringkali membuat orang tawar hati, yang seringkali membuat orang turun tingkat kepercayaannya kepada Tuhan, bahkan menimbulkan pertanyaan bahwa benarkah bahwa Tuhan itu ada? Dan di hal yang pertama saya ingin sampaikan pada kita semua bahwa bagaimana kita memahami Allah dalam pencobaan. Yang pertama, mencari dulu sumber pencobaan. Ya, bilang mencari sumber pencobaan. 3, 2, 1. Mencari sumber pencobaan. Saya mau sampaikan bahwa kalau kita mengalami kesulitan, mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, mengalami sesuatu yang membuat kita bergumul, bahkan mungkin ada air mata di sana, bahkan mungkin ada penderitaan di sana kita alami, bahkan mungkin kita sudah melayani, sudah aktif di gereja, aktif dalam pelayanan, kemudian timbul persoalan, timbul pergumulan, timbul masalah, kita bertanya, "Kok Tuhan, bukankah ketika aku dekat denganmu Tuhan bisa mengatasi masalah saya? Bukankah ketika aku datang melayanimu Tuhan, persoalan saya Tuhan bisa jawab?" Tetapi kenyataan hari ini saya mengalami persoalan. Kenyataan hari ini keluarga saya banyak mengalami pergumulan. Kenyataan hari ini bahwa dalam pekerjaan saya banyak tantangan. Sehingga kita mulai bertanya-tanya, bahkan di sini bisa membuat orang skeptis, bisa membuat orang tawar hati, bahkan luntur imannya. Tetapi saya mau bilang, bagaimana kita memahami Tuhan di dalam pencobaan yang pertama, kita harus mencari sumber pencobaan itu. Perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata begini, Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Kata oleh di sini mengandung pengertian pencobaan itu datang dari eksternal, dari pihak luar. Karena di situ oleh yang jahat, berarti oleh yang jahat dari iblis. Nah, kemudian juga kita harus melihat bahwa ternyata sumber pencobaan atau sumber kesulitan itu terjadi juga dari dalam, internal. Perhatikan di ayat yang 14. Di situ dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, ini internal dari dalam. Berarti bahwa di sini menjelaskan kepada kita bahwa sumber pencobaan bisa dari eksternal, dari pihak luar yang kita katakan iblis, tapi bisa juga dari dalam, internal, dari keinginan kita sendiri, dari keinginan daging. Nah, tetapi biasanya kalau ada masalah, ada pencobaan, kita buru-buru menyalahkan iblis. Kita buru-buru, ya iblislah sumber permasalahannya. Padahal di dalam pikiran kita, hati kita, iblis tidak bisa tahu. Iblis tidak bisa membaca. Hanya dia bisa menaruh indoktrinasi. Dia bisa menaruh mindset, cara berpikir iblis. Kemudian dia membuat satu falsafah di kehidupan kita oleh karena perpaduan dengan keinginan daging. Sehingga kalau kita mencintai dunia dan keinginan daging, dunia itu kan dari luar, termasuk ada iblis di sana, kita akan terseret. Jadi perpaduan antara yang eksternal dengan internal itu akan menghasilkan pencobaan yang bisa menjatuhkan iman seseorang, yang bisa menjatuhkan bagaimana kedekatan, pengiringannya, pengharapannya kepada Tuhan. Nah, di sini tadi saya mengatakan bahwa kita harus mencari dulu sumber pencobaan itu dari mana. Nah, kita melihat bahwa bagaimana cobaan itu ada atau kesulitan itu ada, ya bisa dari luar, bisa dari dalam. Tetapi dalam poin ini saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana untuk merubah cobaan tadi atau hal-hal yang bisa menjatuhkan kita menjadi sebuah ujian. Nah, ujian itu untuk membangkitkan iman. Nah, saya tertarik dengan kata ujian di sini sebab kata ujian sini artinya tes, mengetes, membedakan. Nah, ketika saya melihat bahasa aslinya ternyata sama dengan Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Kata membedakan itu sama dengan memuji, dokimaso. Nah, kata ini tadi yang saya lihat bahwa ternyata kata ujian sini adalah kata dokimaso, ujian tes. Nah, perhatikan di sini.
Kalau kita bisa merubah cobaan itu bisa menjadi ujian, maka ayat 12 ini akan berlaku. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tak berarti bagaimana cobaan tadi kita rubah untuk menjadi ujian. Sehingga hal itu akan menjadi testing bagi saya dan saudara, bagi setiap orang yang mengalami cobaan, masa-masa sulit, untuk membawa menjadi ujian. Dan ketika ujian itu menjadi hal yang baik, akan membawa dia kepada ketahanan iman, bahkan sampai kepada kekekalan menerima mahkota kehidupan yang abadi. Saya teringat seorang artis senior, ya, pemain film. Ya, saya dulu zaman tahun 70-80-an suka dengan Advent Bangun, ya. Advent Bangun itu bintang film bela diri. Selalu dia membawa peran yang antagonis karena mukanya seram, jadi dia selalu jadi penjahat. Baku par dengan Barry Prima yang baik-baik kalau di film-film dulu. Nah, ternyata ketika saya pelajari kenapa dia jago karate, belajar bela diri, bahkan dia juara Akubo, ya, juara Asia Pasifik. Karena dia kepahitan. Dia tidak mau dipandang enteng. Dia seringkali mengalami bulian. Dia seringkali mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidupnya sehingga dia belajar bela diri. Dan singkatnya dia menjadi orang yang jago bela diri. Ternyata dalam dia jago bela diri dia tidak mendapat satu hal yang baik. Dan singkat cerita, dia mengalami sakit, kemudian dia jadi hamba Tuhan. Nah, ketika dia menjadi hamba Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Bahkan ketika saya mendengarkan kesaksiannya, saya sangat kagum dengan seorang Advent Bangun, yang dulunya orang yang sangat beringas, orang yang sangat keras, orang yang sangat kasar. Tetapi dalam persoalan, dalam cobaan, dalam kesulitan yang dia alami, kemudian ketika di situ ada satu cara Tuhan untuk membawa dia, kemudian dia menangkap hal itu dan merubah Advent Bangun sebagai seorang yang luar biasa sampai di akhir hidupnya. Dia meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan di sini saya melihat bahwa ternyata satu hal yang membawa kita dalam pencobaan, dalam kesulitan, ketika kita melihat dari perspektif Tuhan itu menjadi sebuah ujian, maka akan membawa kepada hal yang baik. Nah, disinilah kita harus mencari sumber permasalahan. Kalau permasalahan itu muncul entah dari luar atau dari dalam, tetapi biasanya itu gabungan kedua-duanya. Saya pernah dengar satu statement bilang begini, iblis, dia tidak bisa memaksa orang untuk menjadi jahat. Dan Tuhan tidak bisa memaksa orang untuk menjadi baik. Nah, di sini berarti ada free will, kehendak bebas dalam kehidupan manusia, siapapun juga. Berarti kita sebagai manusia, iblis tidak bisa paksa untuk kita menjadi jahat. Tetapi karena keinginan yang muncul dari keinginan daging, dari dalam kita, itu akan berbuah kepada hal tidak baik, sehingga itu menjadi pencobaan. Dan ujungnya akan membawa kepada kejatuhan kita. Dan Tuhan mengizinkan cobaan ini kalau ada, kemudian kita memahami dari sudut pandang Tuhan, akan membawa kita akan semakin baik. Ya, ingatlah seorang almarhum pendeta Raditya Oloan, kan, kemarin sangat luar biasa dipakai Tuhan. Dulu dia narkoba, ya, sampai hal-hal yang tidak benar banyak dilakukan. Tetapi dalam hal kesulitan yang dihadapi, perhatikan, cobaan itu menjadi ujian dan dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Walaupun dia meninggal umur muda, tapi dia telah mengakhiri pertandingan dengan baik dalam rencana Tuhan. Nah, sebenarnya permasalahan itu muncul bukan karena kita kekurangan, bukan karena kita misalnya tidak punya sesuatu. Seringkali orang kaitkan bahwa kesulitan, persoalan, masalah muncul karena mungkin keadaan ekonomi atau mungkin keadaan hidup yang memaksa orang di dalam kesulitan sehingga semakin terseret dalam kesulitan dan dia jatuh. Tidak demikian. Coba lihat akhir-akhir ini kan di berita televisi, seorang artis, ya saya bilang saja NL, yang sudah tahu ya, dengan suaminya AB. Apa yang kurang? Ketika saya lihat tayangan-tayangan di infotainment dari orang biasa, luar biasa, menjadi luar biasa. Segala apa yang dia miliki ada, rumah sampai di Amerika ada. Tiap hari bisa ganti tas branding yang harganya puluhan juta, bahkan ratusan juta. Perhiasannya apa lagi? Tetapi hal ini tidak membawa kebahagiaan yang sejati. Sehingga maaf kata, suami istri harus jatuh di dalam narkoba. Hal-hal yang sebenarnya bukan harus terjadi.
Dan saya mau katakan bahwa disinilah pencobaan itu muncul dari diri sendiri. Dan pencobaan itu bukan karena sesuatu yang selalu berkaitan dengan persoalan keuangan, tetapi kekosongan di batin kita. Kalau kita merasa kosong, kemudian kekosongan itu diisi oleh cara dari luar, iblis yang membawa kepada keinginan daging, hancurlah kehidupan kita. Oleh karena itu anak-anak muda, saya perlu ingatkan bahwa hati-hati dengan pergaulan. Mungkin ketika engkau ambil rokok satu batang saja, mungkin tidak apa-apa. Tetapi di situ iblis akan membawa engkau. Kemudian bukan hanya rokok saja, akan kepada narkoba, kepada obat-obatan terlarang, dan membuat engkau jatuh. Kalau sudah jatuh, itu akan sulit untuk bangkit. Bukan tidak bisa, akan sulit. Saya banyak menghadapi orang-orang yang jatuh dalam persoalan narkoba. Itu dari mana? Apakah dari Tuhan? Dari dirinya sendiri. Memang iblis menaruhkan sesuatu pilihan yang salah. Tetapi hal ini kalau orang tersebut tidak mau untuk melihat ini dari sisi ujian, untuk membawa dia next level, dia akan jatuh seterusnya. Saya mengatakan siapapun yang mendengarkan penyampaian firman Tuhan ini lewat live streaming, kalau engkau itu ambil tindakan untuk berubah. Saya punya konsili, artinya orang di konseling, karena saya ikut dalam CBN yang dari Jakarta itu, yang dalam TV Solusi itu. Untuk bagian Sulawesi Tengah Poso, ya saya di sini jaringannya. Jadi kalau ada orang yang menelpon ke Jakarta, ke sana, nah kemudian alamat dari bagian Poso, saya pasti hubungi. Nah ada satu konsili, ya dia masih anak muda, masih umur 18-an, ya. Karena dia tahu saya sudah tua, ya dipanggil Kak, karena kan cuma di WA. Dia orang non-Kristen, yang namanya juga, ya nama-nama yang sangat spesifik. Nah saya ketika berbicara tentang Injil dan seterusnya, ya kemudian masuk ke dalam kehidupan hari-hari, dia terikat dengan narkoba. Orang tuanya tidak tahu, siapapun juga tidak tahu. Dan ini memang rahasia iman. Tetapi ketika saya sampaikan hal ini untuk menunjukkan bahwa ketika orang sudah terikat dengan narkoba itu sulit untuk lepas. Saya berulang bilang sama dia, kalau kamu jatuh lagi hubungi saya. Saya terus memberikan dorongan motivasi. Ya memang saya memakai kepercayaannya, tetapi di situ saya selipkan bahwa Isa Al-Masih adalah jalan keluar. Isa Al-Masih sanggup memberikan solusi yang tidak baik menjadi baik. Asal punya kemauan, sedang saya bantu doa. Nah, saya mau sampaikan bahwa hal-hal ini terjadi di dunia pergaulan anak muda, bukan saja di kalangan non-Kristen, bahkan di daerah kita seperti Tentena ini sangat luar biasa. Orang-orang yang jatuh dalam kuasa narkoba, terjerat dalam ikatan narkoba, minuman keras apalagi, mulai dari coba-coba. Dan ini merupakan sesuatu sumber permasalahan. Karena ketika ini mengikat, itu akan membawa orang kepada keterikatan, atau yang namanya adiktif, kecanduan. Orang akan sulit untuk terbebas. Dan tentunya hal yang akan terjadi, masa depannya pasti suram. Biar bagaimanapun dia berusaha, pasti akan banyak mengalami persoalan. Saya mau bilang bahwa ketika kita menghadapi persoalan, bukan hanya masalah narkoba, di dalam kehidupan rumah tangga keluarga dengan baik, bahwa yang pertama, kita bisa memahami cara Tuhan dalam pencobaan seperti ini, kita mencari sumber pencobaan. Kalau hal itu karena misalnya narkoba tadi, oleh karena keinginan kita minta ampun kepada Tuhan. Dan setelah kita minta ampun, tentunya kita harus berani keluar dan berkata tidak kepada hal ini, supaya jangan jatuh lagi. Dan perlu seorang mentor rohani. Kenapa? Karena ini pasti tidak akan mudah terlepas, dia akan berulang-ulang. Dan oleh karena itu, dalam hal ini, kita harus melihat dari sudut pandang Allah. Nah, dalam hal ini tentunya, pertama-tama kita harus berubah dulu. Berubah itu tentunya tidak serta-merta terjadi. Berubah itu suatu proses. Tetapi dalam perubahan ini kita akan bisa membedakan manakah kehendak Allah yang tadi. Kita bisa menguji, kita bisa mengetes yang mana kehendak Tuhan. Sehingga kita akan mengambil tindakan untuk hidup berkenan kepada Tuhan terus-menerus dan setiap hari. Dan setiap hari juga kita mengetes, menguji. Ketika kita jatuh, kita bangkit lagi, kita bangun lagi, kemudian terus melangkah dengan minta pimpinan Tuhan. Dan saya percaya itu akan membuahkan hasil. Nah, ini sesuatu yang saya sampaikan sebab ketika sesuatu sudah terjadi, kemudian kita tidak bisa bangun, itu akan menimbulkan penyesalan.
Ya mungkin kita pernah dengar satu cerita bahwa orang yang salah gunting rambut, penyesalannya cuma berapa? 1 bulan saja kan? 1 bulan tumbuh rambutnya ya bisa ganti ulang guntingannya. Ya kalau mungkin dia agak logas atau apalah begitu, ya bisa dirubah lagi. Kemudian juga orang yang salah belajar, orang yang tidak mau belajar, itu bisa menyesal 1 tahun. Kenapa? Karena tidak naik kelas. Dan orang yang salah memilih pasangan hidup, itu bisa menyesal seumur hidup. Karena kenapa? Itu pilihan dia. Tetapi yang lagi orang yang salah memilih juru selamat, itu penyesalan selama-lamanya. Dan oleh karena itu di dalam segala persoalan yang muncul dalam kehidupan kita, di dalam segala hal, marilah kita mencari akar permasalahan. Kita mencari sumber pencobaannya dari mana. Kemudian kita melihat hal itu, entah itu dari dalam daging kita, kemudian juga pengaruh kuasa kegelapan, kita minta ampun kepada Tuhan. Dan kita bertindak untuk keluar dari masalah ini. Kalau tidak, kita akan terseret terus. Sehingga di sini kita akan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja luar biasa. Oleh karena itu, kalau kita dengar kesaksian seperti orang-orang yang bertobat dari narkoba, dari seks bebas, dari hal-hal yang tidak baik, itu kenapa? Itu karena mereka mau melihat persoalan yang muncul dari akar permasalahannya dari mana. Kemudian mereka melihat dari sudut pandang Allah dan mereka mau untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Dan situlah kita akan melihat cara Tuhan bekerja luar biasa. Sebab untuk menjadi baik, Tuhan tidak bisa memaksa seseorang. Kalau Tuhan memaksa seseorang, berarti semua tidak ada orang yang jahat. Tapi karena pilihan. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu karena pilihan. Bukan karena Tuhan, bukan karena iblis, pilihan. Iblis bisa menggodai, bisa mencobai, tapi dari keputusan dari dirinya. Tetapi karena dia meresponi bujuk rayu iblis, dia jatuh ke dalam level iman yang turun. Tetapi kalau dia melihat itu sebagai pencobaan, tentunya akan membawa dia menjadi imannya naik tingkat lagi. Dan tentunya akan terjadi hal seperti itu. Sehingga tentunya peran kita di sini yang harus kita perhatikan, bagaimana supaya kita bisa memahami Tuhan dalam pencobaan, dan tentunya kita melihat dari sumber permasalahannya, kemudian kita mengambil tindakan untuk hidup secara benar, membedakan mana yang baik, yang berkenan, bahkan yang sempurna. Itu poin yang pertama. Yang kedua, ya saya kembali mengajak kita melihat di ayat yang ketiga. Ya, kita naik ke atas di pasal 1 ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, di sini kita melihat bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Poin yang kedua, memahami Allah dalam pencobaan. Yang kedua, pencobaan itu sebagai sarana ketahanan iman. Ya, bilang pencobaan sebagai sarana ketahanan iman. 3, 2, 1. Pencobaan sebagai sarana ketahanan iman. Di sini luar biasa, firman Tuhan berkata bahwa anggaplah semula dari ayat yang kedua, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Kata ujian tadi sama, dokimaso, membedakan. Terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Kata ketekunan sini lebih cocok diterjemahkan ketahanan. Berarti daya tahan. Dan daya tahan ini akan menghasilkan buah yang matang. Nah, ini sangat luar biasa. Berarti bahwa persoalan atau pencobaan yang muncul itu bisa menjadi sarana ketahanan iman. Perhatikan bahwa dari sudut pandang Allah, pencobaan itu sebenarnya bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Sebab kalau kita melihat persoalan yang timbul ya dari pencobaan itu sebenarnya untuk menjatuhkan. Tapi perhatikan, Tuhan bisa rangkai sesuatu yang tidak baik itu menjadi satu yang baik atau ketahanan, sehingga dikatakan di sini menjadi buah yang matang. Nah, disinilah bahwa masalah atau persoalan yang timbul dalam kehidupan kita tidak selamanya sesuatu yang menjatuhkan. Nah, malah menjadi berkat. Nah, di sini penulis kitab Yakobus atau Yakobus sendiri dia tahu. Sehingga dia bilang begini, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Memang pencobaan itu tidak mengenakan. Tetapi seorang Yakobus dia mengajak jemaat yang
orang-orang Israel di perantauan yang mereka terpisah, itu untuk melihat bahwa kesulitan yang mereka hadapi itu sebagai satu kebahagiaan, dianggap. Bukan berarti sama dengan kebahagiaan, anggap. Artinya orang itu tetap mengalami pencobaan, tetap mengalami pergumulan, tetap mengalami masalah, tetapi hal itu dianggap sebagai suatu kebahagiaan. Nah, kata kebahagiaan sini dari kata makarios. Makarios itu bisa diartikan berkat. Diberkatilah kamu. Berarti anggaplah sebagai sebuah berkat apabila kamu ada dalam masalah. Sehingga saya pernah membaca satu buku namanya Masalah Adalah Berkat. Ya memang kalau kita melihat dari sudut pandang Tuhan bahwa pencobaan yang muncul, walaupun itu dari salah kita, walaupun itu dari keinginan kita, bisa menjadi berkat kalau kita menyerahkan kepada Tuhan. Amin. Tuhan itu sang penjuna. Dia mampu merubah pecahan-pecahan dari bejana hidup kita. Dia junang kembali menjadi hal-hal yang sungguh sangat luar biasa. Itu pun menjadi sebenarnya kesaksian saya juga sebenarnya. Saya tidak pernah bermimpi atau bercita-cita menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Tetapi ketika diizinkan, saya dulu olahragawan, ya, masih dari SMP. Saya ingat dulu waktu saya masih SMA itu Pak Asman dulu juga menjadi binaan kami. Ya masih umur berapa lalu Pak Asman ya? Masih umur 7-8 tahun barangkali ya. Karena saya masih ingat waktu jalan kaki dari Watu-Awu lari sampai di Poso, Pak Asman sampai Tagul, saya tidak mampu, kita pondar ya. Tapi masih kecil, saya itu SMA, sudah kelas 2. Kalau lihat begini sudah hampir seusia, pada mampu memang. Dulu seperti itu. Nah, di dalam hal ini karena saya terlalu berobsesi untuk menjadi atlet nasional, saya sakit kan, karena overtraining. Ya, ketika saya sakit, singkat cerita sampai menikah, saya mengalami hal yang tidak mengenakan. Nah ternyata ketika saya mengalami hal seperti ini, merubah cara pandang saya, mencari Tuhan, Tuhan merubah. Sesuatu yang masalah, yang pergumulan ini menjadi berkat. Membawa saya dekat dengan Tuhan, semakin belajar tentang Tuhan, bahkan menjadi hamba Tuhan. Dan saya melihat bahwa ternyata pencobaan yang ada, kesulitan yang ada, itu sebagai sarana, sebagai satu cara ketahanan iman, asal kita bertahan. Ada orang ketika mengalami masalah, pergumulan tidak bertahan, malah semakin jauh, tidak mau beribadah, tidak mau gereja, tidak mau bersekutu. Akhirnya muncul istilah, sudah terlanjur basah, lebih baik basah sekalian. Ini cara iblis, itu cobaan untuk menjatuhkan malah. Tetapi ketika kita jatuh dalam kesulitan, jatuh dalam masalah, kita semakin dekat dengan Tuhan, kita mencari Tuhan, kita semakin belajar, mencari tahu kehendak Tuhan dengan baik. Itu akan menjadi sarana ketahanan iman. Bahkan persoalan itu, masalah itu akan dirubah menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Dan oleh karena itu ketika masalah ada, jangan pernah kita tawar hati. Justru kita bersyukur. Karena dengan masalah yang ada itu membuat kita belajar. Orang banyak yang tidak mau belajar, tetapi mau dengan kenyamanan. Akhirnya apa? Dia terbiasa dengan kenyamanan, akhirnya dia jatuh. Bahkan sulit untuk terselamatkan. Tetapi hari ini, kalau kita ada di tempat ini, bahkan kita bisa melayani Tuhan, itu pengalaman yang luar biasa. Itu kita harus melihat bagaimana cara Tuhan merubah, tentunya dengan kemauan kita, persoalan, pergumulan, masalah itu menjadi berkat. Dan disinilah kita akan melihat cara Tuhan bekerja menjadi luar biasa. Dan oleh karena itu apapun masalah yang kita hadapi, dalam keluarga, dalam studi, dalam pekerjaan, bukan membuat kita semakin jauh dari Tuhan, tetapi membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin melayani Tuhan, semakin hidup dalam perkenanan Tuhan. Sebab hal itu akan membawa kita bukan cuma sampai hari ini, bukan cuma sampai satu titik di dalam kehidupan, tapi semuanya itu bernilai kekal. Nah, coba kita baca di ayat yang ke-12. Dikatakan tadi, saya baca ulang, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Artinya yang punya ketahanan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah itu bertahan sampai habis, akan menerima mahkota kehidupan. Tentunya mahkota kehidupan ini hal yang selalu menjadi cita-cita kita. Betapa luar biasa bersama Tuhan dalam kekekalan, langit baru dan bumi baru. Persoalan hidup yang kita hadapi tidak lama, paling lama 70-80 tahun. Tetapi di dalam umur kita,
untuk mencapai, kalau capai 70-80 tahun, kita mempersiapkan diri kita untuk mencapai kekekalan. Ada mahkota yang tersedia bagi kita. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya.